Audio Jungle. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat kembali berbakti. Pagi yang penuh dengan berkat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hallelujah.
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana indah bagiku,
Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Yesus Tuhan, ajari kami Tuhan hidup dalam kerajaan yang kebenaran-Mu Bapa. Haleluya Yesus, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kau patut ditinggikan Tuhan, Kau patut dimuliakan Tuhan, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, juga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang penuh dengan berkat ini Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kami siap untuk menerima berkat-Mu lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini mendapatkan sukacita, jamahan yang daripada Tuhan. Yang sakit pulang membawa kesembuhan, yang berbeban berat pulang membawa kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Siapa memuji nama Tuhan? Haleluya, kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
lagi terbang. Karena hanya bersama Yesus kita dapat melihat masalah kita untuk menjadi kecil. Karena kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Mau hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup seturut dengan apa yang Engkau mau. Haleluya. Bapa Kau setia.
yang tepat kami berikan pada hamba-Nya. Isi hati kami ya Tuhan, sungguh besar mulia dan nyata kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini saat ini. Kau hadir bersama-sama saat ini di tengah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama ya Tuhan. Dalam pujian penyembahan ini ya Tuhan Yesus, semuanya untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan memberkati, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu berperkara lebih dalam lagi bagi setiap kami jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Bila apa yang disampaikan hamba-Mu semua perkara yang sia-sia, semua yang berkenan dalam setiap kehidupan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan kami mau sambut kebenaran bersama-sama dengan mengucap syukur semuanya. Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita semua untuk memuliakan nama Tuhan sama-sama. Berangkat ke Belingi untuk pentabisan gereja luar biasa, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja penyebaran Injil El Sade. Sekarang ada komunitasnya GCC, hampir mirip dengan JPCC, GCC, Jesus Christ Center. Luar biasa. Mereka penuh semangat meskipun di tempat di desa dan sudah menyelesaikan bangunan tempat ibadahnya yang luar biasa. Kemarin sudah laporan semuanya sudah tercover, semuanya sudah tercukupi. Barusan pasang AC juga. Kita sudah pasang AC tapi tidak bisa menyalakan. Berdoa hari Natal kita sudah menikmati AC-nya. Yang amin wong sitok-tok ya rapopo tak amin kabeh. Haleluya. Melu-melu sing liyane. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, menyinarkan kemuliaan Allah, menyinarkan kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita kemarin dipenuhi oleh Roh dan harus dipimpin oleh Roh, maka kemuliaan Tuhan itu terus menyertai kita. Coba dilihat kanan kirimu, coba lihat ada kemuliaan. Ini bukan kata-kata motivasi, ini benar-benar firman yang hidup yang harus kita hidupi. Haleluya. Kalau kita dipimpin oleh Roh, pasti saudara ada kemuliaan Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam Roh, pasti ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah dipenuhi Roh, tapi saudara nggak ngapain di situ, saudara nggak berbuat apa-apa. Saudara nggak mau dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, tapi nggak mau dipimpin oleh Roh. Bisa. Karena Roh Kudus itu sudah diberikan cuma-cuma. Roh Kudus itu turun bersama-sama dengan kita, menguasai setiap hidup orang percaya. Makanya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dipenuhi oleh Roh. Tapi bagaimana harus dipimpin oleh Roh?
Jadi dipenuhi itu bukan berhenti kalau kita saat ini percaya sama Tuhan, tapi harus sampai dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh. Haleluya. Saudara jangan pernah membatasi kehidupan saudara. Saudara jangan pernah membatasi di mana ruang lingkup saudara hidup dipenuhi oleh Roh. Jadi saudara harus menyatakan di situ bahwa dipimpin oleh Roh itu harus ada di mana-mana, di setiap kehidupan kita. Di lingkungan kita, di rumah tangga kita keluar di lingkungan pekerjaan kita. Ada kemuliaan Tuhan karena saudara dipimpin oleh Roh. Yang dipimpin oleh Roh katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 15. Di situ tuduhan terhadap Stefanus, pemberitaan yang luar biasa oleh rasul-rasul pada waktu itu membawa keberanian untuk menyatakan kebenaran siapapun itu. Jemaat biasa pun. Tapi bukan biasa-biasa, jemaat biasa pun saudara, di situ dipenuhi oleh Roh dan mereka mau dipimpin oleh Roh, hidup bersama-sama, memiliki kesatuan iman yang sama, mau menyatakan kebenaran di mana-mana, di mana mereka berada. Begitu luar biasanya. Mari kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ini ayat 8 sampai dengan 15. Kita baca bergantian, saudara. Haleluya. Ayat 8 saya bacakan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh yang mendorong dia berbicara. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat dan yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Haleluya. Orang dipenuhi oleh Roh, siapapun itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dan mau menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh. Mau menyerahkan sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh ini artinya menyerahkan bahwa hidupnya ini bukan miliknya lagi. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya itu saudara. Yesus yang ada di dalam diri kita ini harus kita nyatakan. Harus kita tunjukkan. Saudara. Saudara sudah menerima Yesus, pasti di situ dipenuhi oleh Roh. Haleluya. Dan tanda-tanda yang mengikuti itu harus menghidupi kita. Kita harus menghidupi supaya tanda-tanda yang mengikuti orang yang dipenuhi Roh itu seperti apa. Salah satunya dipenuhi oleh Roh, bermanifestasi, berbahasa roh, bernubuat, penglihatan, mimpi, mujizat, semuanya kasih yang nyata itu harus dinyatakan. Saudara sudah yang namanya dipenuhi roh yang di dalam yang ada di dalam Yesus itu ada di dalam diri kita. Coba bayangkan. Apa saja yang ada di dalam Yesus itu ada pada kita. Nah, masalahnya orang diperhadapkan dengan pilihan. Enak sakar PDW tanpa mau dipimpin oleh Roh itu tadi. Ini yang bahaya, saudara. Mau dipimpin oleh Roh itu mau menyerahkan hidup kita. Dan menyerahkan hidup itu mau hidup di dalam proses. Kemarin ada beberapa anak yang dibaptis, sudah. Dan mereka berbagai macam latar belakang, mereka mau menerima Yesus. Sudah. Banyak hal di situ. Meskipun ada beberapa di situ ada kesaksian yang indah. Kenapa mereka mengiringi Yesus? Kenapa mereka harus mengikuti Yesus? Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Kita sama-sama
Kalau Tuhan mengembalikan kasih yang mula-mula, kasih dulu ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus seperti apa? Saudara dengan setianya mengiring Tuhan, tidak takut kepanasan, tidak takut kehujanan. Dan itu harus kita tunjukkan. Sakit tidak merasakan sakit. Tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, saudara. Itu yang menunjukkan cinta, saudara. Seperti saudara mencintai seorang pacar saudara. Yang jomblo kasihan deh lu. Kalau saudara mencintai pacar, mencintai istri, itu seperti apa? Mencintai suami seperti apa harus kita tunjukkan. Mencintai orang yang kita kasih itu seperti apa yang harus kita tunjukkan. Pengorbanannya, yang aku jemputin jam loro, tekon 1:30 gitu. Sekarang sudah suami istri, sik yang tunggunan dulu aku tak mubeng sik. Janjian jam loro, tekonnya 3:30 sudah. Sudah nggak ada, seolah-olah nggak ada rasa yang membuat itu mencintai sepenuhnya. Hati-hati yang namanya cinta dan kasih itu kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, berarti saudara mengasihi atau mencintai orang-orang yang saudara kasih, yang layak dikasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anaknya, anaknya mengasihi orang tuanya. Dan kita ada yang ada di sini mengasihi semua saudara-saudara kita yang ada di sini. Haleluya. Amin. Jangan saudaranya yang membutuhkan pertolongan kita diamkan saja. Saudara mungkin gak kuat membantu secara materi untuk menolong mereka. Tapi doa saudara, empati saudara. Itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan. Amin. Perhatian kita ini tuh yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan. Siapapun itu juga. Ini kita nggak ngomong saja, harus belajar di situ. Harus berusaha untuk menghidupi hal itu. Kekristenan itu harus ditunjukkan melalui tindakan. Itu iman. Kalau saudara punya iman tapi saudara nggak bisa menunjukkan dengan tindakan saudara, percuma saja. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, nggak ada gunanya. Sama kekristenan yang hanya memakai label di KTP saja, saudara. Itu pun kalau menunjukkan KTP. Kalau nggak menunjukkan KTP, dia nggak menunjukkan kekristenannya, saudara. Sedangkan sekarang hari-hari ini orang untuk melakukan perbuatan baik, mereka berlomba-lomba, saudara. Untuk melakukan perbuatan baik. Tapi tujuannya untuk apa? Mereka juga nggak tahu. Tapi kalau kita punya tujuan untuk berbuat baik itu karena kita melakukan kasih. Halo, yang punya kasih katakan amin. Saudara harus punya kasih tuh yang nyata. Seperti yang dimiliki oleh Stefanus. Dia nggak takut dibawa oleh para imam-imam besar, dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah yang tertinggi, pengadilan yang tertinggi pada waktu itu, saudara bayangkan. Nggak takut, saudara. Mereka tidak menemukan apa yang harus dituduhkan kepada Stefanus. Dan memang tidak bisa membuktikan apa yang harus ditujukan kepada Stefanus. Tapi dibuktikan dengan kesaksian-kesaksian palsu. Stefanus gak gentar, saudara. Stefanus gak takut. Tidak sekecil pun hatinya merasa takut dan gentar, saudara. Karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidupnya dijamin oleh Yesus. Yang hidupnya dijamin oleh Yesus, katakan amin. Saudara, hidup saudara dijamin oleh Yesus, saudara. Dari keselamatan yang kita terima dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dengan begitu luar biasa hinaan, cacian, makian, siksaan yang dialami itu, semuanya untuk menebus dosa kita. Supaya kita nggak mengalami hal yang seperti itu. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kemarin saya berbicara tentang baptisan api, itulah baptisan api, saudara. Proses bagaimana kita mengiring Tuhan, kita menghadapi aniaya, kita menghadapi cacian, kita menghadapi bulian, kita menghadapi cercaan bagi setiap mereka yang menghadapi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah sedikit pun kita memiliki rasa benci. Kasihilah musuhmu. Haleluya. Tunjukkan, buktikan iman itu, saudara. Kita lihat di sini, mulai dari ayat yang ke-12. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan, coba. Gerakan untuk menghasut itu tadi, gerakan untuk
bagaimana Stefanus ini bisa dinyatakan bersalah, tapi tidak ditemukan. Di sini dikatakan, gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mereka menyergap Stefanus. Kesuwen disergap aja, tangkap saja. Nanti pembuktiannya bagaimana? Gunakan bagaimana supaya Stefanus ini bisa dijatuhkan hukuman. Di sini dikatakan, mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi. Nah, ini sudah mempersiapkan, sudah punya strategi bagaimana kalau nanti Stefanus berhadapan seperti itu. Dan ketika Stefanus dibawa ke situ, memang yang namanya dipimpin oleh roh, dia hanya berserah hidupnya kepada Tuhan itu, saudara. Mereka menyeretnya pun juga ketakutan, apa yang harus saya perkatakan untuk membuktikan supaya Stefanus ini bersalah. Bayangkan, saudara. Sudah difoto? Oh ya, sudah. Ya, karena ini kan anggota multimedia baru, katanya harus digojlok dulu gitu. Itu duniawi, saudara. Haleluya. Saudara, jadi itu tadi siapa ya? Juna ya. Juna menjadi anggota multimedia baru. Dan selanjutnya menjadi seorang pengkhotbah. Haleluya. Yo sing amene akeh bapakmu dadi apa? Saudara, ini yang luar biasa. Kalau dipimpin oleh roh itu harus dibuktikan iman. Iman itu menunjukkan kalau kita dipimpin oleh roh. Semuanya ini enggak bulat, saudara, karena iman itu tindakan, iman itu harus ditunjukkan. Haleluya. Harus dinyatakan, haleluya, amin. Meskipun saudara belum mengalami sesuatu yang saudara harapkan, saudara harus membuktikan. Saudara harus menunjukkan bahwa saudara sudah menerimanya, haleluya, amin. Yang menghina Stefanus yang menyampaikan kabar sukacita di rumah ibadah dan orang banyak mendengarkan situ. Lagi termenung-menung. Imam-imam besar yang kebakaran jenggot, saudara, kebakaran jenggot. Tahu? Artinya panas, dia sakit hati dia. Dengan pemberitaan itu. Orang-orang sudah condong kepada Stefanus, kepada pemberitaan rasul-rasul itu. Makasih loh ya. Saya sudah bawa sendiri. Haleluya. Mereka sudah mulai condong kepada Stefanus. Mereka sudah melihat Stefanus bagaimana Stefanus dalam pemakaian Tuhan itu, saudara. Wow, luar biasa. Dan membuat hati imam-imam besar yang menguasai tempat ibadah itu, waduh, sudah mulai tergoncang kenyamanannya, saudara. Sudah mulai tergoncang kedudukannya. Haleluya. Saudara, ini juga berlaku pada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Oh, terima kasih. Tamu ini ya. Saudara, berlaku pada pelayan-pelayan Tuhan. Kalau sudah jadi pemimpin pujian, wah suaranya wis kalah penak, sesuk wis gak usah pelayanan. Memboikot iki gak usah dijadwal ya, Pak. Terus nyapa ngono iki. Itu justru perbuatan dosa yang ada di rumah ibadah sekarang. Apalagi yang penata layanan itu. Kok sing bagian IDE ditoto sing ngeri sing api-api gitu, saudara. Pemain musiknya ditoto sing api-api gitu, saudara. Dan padahal sing api sing piye ya sing ngene-ngene ki ae ya kan gitu. Saudara, itu pun itu rancangan atau hal yang berbuat jahat dalam satu pikiran. Dan itu kejahatan. Dan itu kalau dipelihara bahaya ya. Nanti melihat satunya juga pelayan yang lainnya. Oh, ini memang pencabut jemaatnya rawuh nak blas, mecucu tok gitu. Banyak yang enggak benar. Banyak yang dilihat itu salah semuanya, enggak benar semuanya. Itu hidupnya enggak dipimpin oleh roh, itu tuh hidupnya dipimpin oleh si pendakwa. Si pendakwa kan nunduk terus ya, saudara. Hidupnya yang dipimpin oleh si pendakwa selalu melihat kesalahan orang lain, selalu mempunyai pikiran yang jahat. Yang mempunyai pikiran jahat katakan amin. Oh, kayaknya berarti ngrungokne firman ini.
Haleluya. Saudara, segala sesuatu yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara diberikan pikiran Kristus. Amin. Hati saudara diberi ketenangan. Haleluya. Amin. Bagaimana Pebi setelah dibaptis rasanya? Iya, kepelepekan air Pak kemarin. Wow, kepelepekan air. Tak kira. Ya pas. Saya itu minta kemarin memang jujur dalam hati saya. Muka-muka hutan itu wures, saudara. Ben mesti kebles kabeh saudara di situ. Tenan waya Pebi mak beres gitu saudara. Enggak, memang suasananya memang hujan saudara. Tapi memang itu tepat. Mau basah-basahan kan gitu saudara. Jadi kalau ada lagunya kalau ya lebih baik mandi sekali itu loh pokoknya. Ya sudah. Tenggelamkan saja. Tenggelamkan saja sudah. Saudara, ada luar biasa di situ sukacita. Ada damai sejahtera. Saya sendiri juga merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu melakukan pembaptisan kemarin, satu persatu. Semuanya saya merasakan. Begitu hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Itu menunjukkan hati karena apa ya? Penuh dengan ikhlas, sadar, memberi dirinya sepenuhnya, sudah bayangkan. Bukan karena paksaan. Tapi benar-benar hatinya berpaut kepada Tuhan. Mau menyerahkan hidup sepenuhnya bagaimana Tuhan itu berkuasa di dalam dirinya. Haleluya. Mau dipimpin oleh Roh. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ayat yang ke-14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Saksi dusta lagi. Saudara, apapun yang kita miliki, kalau kita berbuat jahat, kita sadar berbuat jahat. Saudara. Kita sadar melakukan dosa, saudara. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita tidak sadar melakukan dosa itulah, saudara, itu yang jahat. Tapi kalau kita saat ini sadar melakukan perbuatan dosa, apapun perbuatan dosa saudara, itu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Karena sesungguhnya orang yang mau memberi diri kepada Tuhan, segala perbuatan dosa, perilaku yang jahat, kita akui di hadapan Tuhan dan hari itu juga dibersihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Jauh ke dalam tubir laut engkau melemparkan dosaku. Haleluya. Dan tidak diingat-ingatnya lagi. Lek saudara mau mengingat-ingat lagi, cari di tubir laut itu, dasar laut. Nyelemonnya, kedelepnya. Dan mau mencobai Tuhan lagi. Engkau bertobat, engkau sek wayahe aku arep mati engkau tak bertobat. Urung sampai bertobat mati dhisik. Bahaya itu. Orang-orang seperti ini perlu bertobat benar-benar. Jangan bebal, saudara. Hari ini yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara, kesungguhan hati. Oh, saudara mungkin sudah ditetapkan oleh Tuhan. Udahlah. Mau pelayanan musik, ya sudah, yang main musik sudah ada. Ya sudah, aku tak ngrungokne ning jowo ae. Mungkin saudara, aku yang di Jopo ya diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh di situ, hati-hati. Saya tidak menghakimi. Engkau mau ibadah di luar gereja ini maksudnya, di tempat gereja lain pun, saudara. Kalau hatimu gak sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, hati-hati. Di tempat ini pun yang diam saat ini, diam melongo, motone mecoto, ya kan? Lo kok guyu? Diam melongo, motone mecoto, tapi nggak mau melakukan firman Tuhan. Ya urusanmu sama Tuhan. Amin. Nah, pendetanya mulai kasar, pendetanya mulai gak penak. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Kesungguhan hati yang Tuhan mau. Haleluya. Kesungguhan, katakan kesungguhan hati. Yang Tuhan lihat itu kesungguhan hatimu. Dan itu tidak dilihat oleh orang lain. Amin. Haleluya. Kesungguhan hatimu itu tidak bisa dilihat oleh orang lain.
Kesungguhan hati itu yang bisa melihat hanya Tuhan. Amin. Tunjukkan itu kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu saat ini. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam dirimu, sekecil apapun yang Bapak Ibu Saudara terima, tapi saudara lakukan dengan setia. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sinar kemuliaan itu terus menaungi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dilakukan Stefanus. Stefanus hanya nurut saja ketika dia diseret ke mahkamah agama. Dia jalan saja, udah. Apa maunya mereka. Tapi hatinya tetap berpaut pada Tuhan. Dia nggak takut mati. Tapi ketika orang matanya tertuju, semua orang bayangkan, semua orang di tempat itu, di tempat persidangan itu tertuju kepada Stefanus. Mereka melihat malaikat ada di situ. Mereka melihat kemuliaan Tuhan ada di situ. Semua orang yang duduk dalam persidangan itu, di mahkamah agama, itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang. Kalau semua saudara-saudara di tempat ini mau dipimpin oleh Roh Saudara, maka kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Maka tidak mustahil orang banyak, orang Kristen wajah kok mani berseri-seri kok berseri-seri. Berseri-seri Saudara. Kok wajahnya mani kok enak ya, didelok wong Kristen ora adem. Sapa to wong Kristen iki? Saudara orang Kristen, saudara anak-anak Tuhan, biarkan orang lain melihat kemuliaan ada di dalam dirimu semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin hidup tenggar bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan Kau tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya. Kemuliaan memenuhi sekelilingku. Ku rasakan Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku.
Saat ini yang hatimu merasa hancur, hatimu merasa kosong, dengarlah anakku yang aku kasih. Aku Yesus Tuhan Allahmu yang penuh dengan kuasa, memberikan pertolongan kepada setiap engkau. Aku memberikan kuasa kepada setiap engkau. Engkau jangan merasakan tidak ada aku di dalam hidupmu. Aku Yesus Tuhan Allahmu selalu ada di dalam hidupmu, anak-anakku dan hambaku yang aku kasih. Bukan aku yang meninggalkan engkau, tetapi engkau yang semakin jauh daripada aku, Yesus Tuhan Allahmu. Kembalilah kepada cintamu yang mula-mula, hambaku yang aku kasih. Saat ini aku mengetahui apa yang ada di dalam pikiranmu. Engkau mengesampingkan kuasaku yang ada di dalam hidupmu, anakku yang aku kasih. Bahkan kau semakin jauh, semakin menjauhi aku, Yesus Tuhan Allahmu. Dengarkan baik-baik, anakku yang aku kasih. Aku Yesus Tuhan Allahmu selalu ada di dalam hidupmu. Aku selalu menaungi hidupmu. Jangan kau pernah merasa khawatir. Jangan kau pernah merasa takut. Aku akan selalu menolong engkau. Aku inginkan engkau benar-benar hidup di dalam kehendakku, anakku yang aku kasih. Tetap rendahkanlah hati di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Jangan memakai akal pikiranmu sendiri. Libatkan aku di dalam setiap permasalahanmu, anakku yang aku kasih. Aku Yesus Tuhan Allahmu mengasihi setiap engkau, anak-anakku yang aku kasih. Hambaku Rudi yang aku kasih. Aku akan mengirimkan jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Karena banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayananmu, hambaku yang aku kasih. Aku telah siapkan engkau untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada aku, Yesus Tuhan Allahmu. Camkan firman-Ku pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa yang nyata berkarya di tempat ini, Yesus. Roh Kudus-Mu yang nyata bekerja di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan. Berperkara lebih lagi dalam setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus. Pakai mereka semuanya, ya Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu, Yesus. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan hari ini, ya Tuhan. Penuh sukacita kami, damai sejahtera kami rasakan. Terus pakai hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami berdoa bersekutu bersama-sama. Satu doa kami, ya Tuhan, buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, Kabinet Indonesia Maju. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja
untuk pemerintahan negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hikmat dan pimpinan roh yang menyertai mereka, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, pikiran yang serakah, menguasai negara untuk kepentingan pribadi. Tuhan memberkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, pemerintahan dari tingkat provinsi, dari bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka bersinergi bersama-sama untuk membangun negeri ini. Kemakmuran bersama-sama bisa dinikmati oleh negeri ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Demikian juga pejabat-pejabat tinggi pemerintahan ya Tuhan. Dan wakil-wakil rakyat kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka. Mereka juga boleh bersatu, bersinergi untuk membangun bersama bangsa ini dengan pemerintah. Tuhan mewujudkan bagaimana kesatuan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan bangsa kami, negara Republik Indonesia. Menjauhkan dari pemecah belah, rong-rongan dari luar, demikian juga dari dalam, teroris apapun yang mengganggu untuk memecah belah bangsa kami, untuk memporak-porandakan kesatuan negara kami. Kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Satuan tugas COVID-19 juga Tuhan Yesus, kami memberkati mereka. Kami berdoa buat mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat bagi mereka untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Biarlah mereka mengerjakannya dengan penuh tulus, demikian dengan kesetiaannya mereka. Tuhan memberkati tenaga kesehatan, perawat, dokter, demikian juga TNI, Polri, dan satuan keamanan yang lainnya ya Tuhan Yesus, yang bersama-sama untuk menjalankan tugas penanganan COVID-19 ini. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdiri. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Ternak, sawah, ladangnya, usaha, pekerjaan mereka kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Lipat kali gandakan apa yang mereka telah tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga akan memberikan persembahannya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya mengerjakannya. Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk persembahan Natal Tuhan, dana Natal Tuhan juga sudah mencukupkannya. Tuhan, kami tahu ya Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan-kepentingan kami pribadi. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengerti pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu, yaitu melakukan mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati apa yang mereka berikan, ya kembalikan ya Tuhan Yesus. Engkau berjanji, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan pintu berkat dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Sebentar juga kita akan beriring-iring perjalanan menuju pulang. Tuhan memberkati, sertai kami dalam perjalanan, tuntun bungkus darah kuasa-Mu. Tuhan memberkati, sehingga mereka tiba di rumah mereka masing-masing membawa damai, sejahtera, dan sukacita-Mu Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dengan setianya Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput saya dan saudara. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan multimedia. Shalom. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu, pukul 19 waktu Indonesia Barat, melalui live Zoom. Praise and Worship pada Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021 dilayani oleh keluarga Bapak Eko Santoso. Setiap hari Jumat, pukul 18 waktu Indonesia Barat, diadakan ibadah doa malam di gereja. Kami mengundang semua jemaat boleh hadir dan mengikuti doa hari Jumat. Ibadah anak sekolah minggu, diadakan secara on-site di gereja, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Mari bawa anak-anak Anda untuk menerima pengajaran sesuai porsinya di ibadah anak sekolah minggu. Laporan dana Pangbukti.
Pemasukan pada bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp455.000. Jadi, total kas dana Pangbukti hingga hari ini sebesar Rp3.719.900. Iuran dana Pangbukti sebesar Rp5.000 per orang per bulan. Untuk informasi dan pembayaran, silahkan menghubungi Ibu Jarmini. Berikut kami sampaikan laporan kas multimedia hingga hari ini. Sisa kas bulan Oktober sebesar Rp305.000. Persembahan bulan November sebesar Rp400.000, jadi total tas sebesar Rp705.000. Pengeluaran bulan November sebesar Rp506.000. Pengeluaran digunakan untuk konsumsi Youth Revival Movement dan tagihan Wi-Fi bulan November. Sisa kas hingga hari ini sebesar Rp199.000. Baptisan air, kami mengucapkan selamat menerima hidup baru kepada Mitalia Dian Permatasari, Pebi Indrauritius, Aprilia Pasar Rindu Astuti, Julius Bagus Ragil Rahmawan. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidupmu. Ibadah Perayaan Natal 2021. Kami mengundang seluruh jemaat boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal yang akan diadakan pada Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah perayaan Natal juga disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat yang telah mengisi formulir janji iman, kami sampaikan bahwa pembayaran janji iman terakhir pada tanggal 30 November tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Yona. Penata layanan ibadah perayaan Natal. Worship leader dilayani oleh Ibu Yolanda, Saudara Juan dan Saudara Andreas. Kolektan dilayani oleh Saudari Elsa, Luisa, April dan Putri. Penyambut jemaat dilayani oleh keluarga Bapak Rumekso Wardoyo dan keluarga Bapak Yefta. Perjamuan kudus, dilayani oleh Bapak Yoyo, Bapak Sarjono, Bapak Haryono dan Bapak Suryo. Demikian informasi Arta Gereja sepekan minggu ini. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat yang hadir dalam setiap pertemuan ibadah, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Saya perlu menyampaikan untuk perayaan Natal minggu depan, doakan supaya cuaca cerah, amin. Belum terrealisasi untuk doa supaya cerah. Saya percaya semua di rumah akan mendoakan acaranya cerah dan lancar sampai pada akhir semua sukses, amin. Seperti tadi yang sudah disampaikan multimedia, bahwasanya janji iman berakhir di tanggal 30 November hari Selasa. Kemudian dana yang telah masuk sampai pada saat ini Rp4.150.000. Rp4.150.000 sampai pada tanggal 28 jam ini. Tuhan memberkati, saya percaya masih ada berkat-berkat yang akan mengalir untuk kita semuanya. Dan perlu saya sampaikan, kemarin saya diberitahu oleh Pak Rudi, kita perlu untuk pasang listrik lagi, karena ada AC tidak berfungsi selama ini. Kita berdoa dan berbuat untuk pekerjaan Tuhan, amin, supaya AC ini bisa berfungsi bagaimana, supaya kita tidak kepanasan juga, amin. Dananya sekitar 10 juta rupiah, amin. Percaya saja, Tuhan pasti menggenapi lewat kita juga, maksudnya gitu, dari kita untuk kita. Kita sudah diberkati AC ini dari dulu, dana ada hamba Tuhan atau yang berbuat untuk AC
dan kita juga harus bisa juga berbuat supaya AC ini bisa segera berfungsi. Amin. Tuhan memberkati. Nanti dibagikan kotak nasi. Kotak nasi ini kosong, masih kosong. Saya percaya minggu depan ada isinya. Bim salah bim. Nanti silakan mengambil di depan, nanti ada petugasnya yang akan membagikan. 1 KK diisi 1 keluarga itu jumlahnya berapa, ditambah minimal 2 kotak. Kemudian untuk yang memiliki anak-anak sekolah minggu tidak perlu dihitung. Nanti anak-anak sekolah minggu akan diberi tersendiri atau dipesankan sendiri untuk makanan anak-anak sekolah minggu. Sekitar kurang lebih 30 anak ini nanti akan diberikan tersendiri. Jadi tidak perlu dihitung untuk anak-anak yang sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu. Amin. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada mungkin yang lain yang mungkin bisa disampaikan, apa yang belum terrealisasi atau belum disebutkan supaya rencana Natal ini bisa berjalan dengan baik. Saudara bisa mengajak saudara atau teman yang lainnya, tapi dibatasi, tetap dibatasi dalam arti paling kurang lebih ya 100 lah, 150. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti supaya petugas ibu-ibu bisa membagikan kotaknya di depan, 1 keluarga di plus 2 minimal. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami serahkan kepada yang bertugas. Kita akan memberikan persembahan dan kita mau angkat 1 pujian dalam Yesus. Kepada yang bertugas kami persilahkan.